Satu lagi, korban bullying yang harus kehilangan nyawanya, Siska. Seorang siswi SMA berkacamata yang dikenal pintar namun pendiam, terpaksa harus mengakhiri hidupnya sendiri, dikarenakan tidak kuat dengan pembulian yang selama ini dialaminya saat di sekolah. Waktu itu usianya masih 15 tahun, Siska tidak memiliki teman, atau bahkan siapapun yang bisa diajak bicara. Sampai kemudian, karena terus-menerus dibully hingga sudah menyakiti fisik dan mentalnya, Siska akhirnya memutuskan untuk lompat dari lantai 4 dari gedung sekolahnya sendiri. Depresi yang dialami Siska tentu saja mengingatkan tentang betapa berbahayanya pembulian di kalangan penuntut ilmu. Miris. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain menyesal, kecuali para pembuli yang tidak pernah mengakui perbuatannya. Dan seperti tidak merasa bersalah hingga saat ini. Sore itu sepulang sekolah, Raka menghampiri Raina yang masih berdiri di depan kelas, sementara murid-murid lain sudah beranjak pulang. Kamu yakin kalau di kelas sebelah itu ada murid yang namanya Siska? Tanya Raka bingung. Cowok itu melirik Raina di sebelahnya yang masih tampak mematung sambil menatap pintu kelas 10,7. Siska itu satu-satunya teman yang aku punya di sekolah ini. Ngapain juga aku harus berbohong sama kamu sih? Sahut Raina sedikit kesal. 5 menit berikutnya, seorang gadis berkacamata baru saja keluar dari ruang kelas 10,7. Anehnya, gadis itu hanya tampak seorang diri sementara murid-murid lain sudah tidak terlihat. Itu dia Siska, ucap Raina sambil menunjuk ke arah sahabatnya itu dan melambaikan tangan. Raka masih nampak bingung. Ia menoleh ke arah Raina dan berkata, "Hah? Gak ada siapa-siapa di sana Raina? Loh, itu Siska. Kamu gak lihat dia lagi jalan ke sini?" Kata Raina ikut bingung. Raka terdiam, seketika bulu kuduknya berdiri dan perasaan tidak enak langsung memenuhinya. "Ah, gak beres nih," tegas Raka. Cowok itu secara tiba-tiba pergi meninggalkan Raina yang masih tampak tidak mengerti. Ada apa sama Raka? Raina mendesis. Gadis itu menatap kepergian Raka yang mendadak. "Hei, kamu kenapa? Kok sedih begitu?" Kata Siska ketika ia sampai di hadapan Raina. Raina menggeleng. Wajahnya tampak sedih bercampur bingung. "Udah gak usah dipikirin, Raka pasti gak mau kenalan sama aku kan?" Tebak Siska sambil tertawa. "Kok kamu bisa tahu? Aku udah biasa ditolak sama orang. Tapi itu bukan masalah lagi kok sekarang." Siska tertawa sekali lagi. Sedangkan Raina yang merasa tidak enak segera mengalihkan perhatian mereka dengan mengajak sahabatnya itu pulang bersama. Keduanya lalu menghabiskan waktu di rumah Raina sampai larut malam seperti biasanya. Sampai kemudian, Mama Raina pulang dari bekerja dan Siska akhirnya pamit. "Aku pulang dulu ya," ucap Siska pada Raina yang masih asik berbaring di atas tempat tidur. "Kamu gak takut pulang sendirian?" ucap Raina. "Kayaknya lebih baik kamu